Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, kita akan mulai dengan bahan dasar dari fotosintesis, bahwa untuk melakukan fotosintesis, suatu organisme itu harus membutuhkan yang namanya kloroplas. Oke, jadi kalau kita nggak punya kloroplas, kita nggak bisa melakukan fotosintesis. Maka manusia makhluk heterotrof karena nggak memiliki kloroplas. Ini semua makhluk yang autotrof itu rata-rata memiliki kloroplas kalau dia yang menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan zat makanan. Zat makanan dalam hal ini adalah amilum, ya, tepung atau karbohidrat, ya, untuk di tumbuhan. Nah, di struktur kloroplas itu terdapat bagian seperti ini. Ini struktur kloroplas kalau di secara mikroskopis begini, ya, ada bagian-bagiannya. Dia memiliki dua lapisan membran. Jadi sama kayak mitokondria kemarin, bedanya adalah tumpukan di tengahnya, ya. Ada outer membran, ada inner membran. Berarti ada membran dalam, ada membran luar. Lalu ada intermembran space, ruang antar membran. Nah, yang paling dalam, cairan yang ada di dalam membran dalam itu namanya stroma. Ingat ya, stroma. Kemudian yang berupa tumpukan-tumpukan ini namanya tumpukan tilakoid, namanya granum. Granum itu kalau satu, kalau banyak itu ini kumpulan seperti ini berarti ini grana. Ya. Nah, kemudian di setiap granum itu dihubungkan oleh yang namanya lamela. Kemudian di dalam granum itu terdapat lumen juga, ya, atau inside of thylakoid. Ya, jadi ada stroma, kemudian ada apa itu? Grana atau granum, ya, yang berfungsi untuk reaksi-reaksi fotosintesis. Nah, ini harus pahami. Stroma itu terjadi reaksi gelap, berarti dia tidak butuh cahaya. Bukan berarti reaksi gelap itu terjadinya malam hari, bukan begitu maksudnya. Tapi di sini stroma itu melakukan suatu reaksi tapi tidak membutuhkan cahaya. Yang membutuhkan cahaya adalah membran tilakoid. Nah, yang tumpukan-tumpukan di dalam ini ketika melakukan suatu reaksi itu membutuhkan suatu cahaya matahari, maka dinamakan reaksi terang. Ya. Oke, nah ini diperbesar lagi, ya. Nah, lalu bahan yang lainnya adalah berupa bahan fotosistem. Nah, bahan fotosistem itu apa saja? Ada klorofil A, ini kompleks klorofil. Kemudian ada kompleks antena dan aseptor elektron. Klorofil A ini sebagai pusat reaksi. Jadi ketika masuk suatu cahaya, dia langsung, ya, ke kompleks ini. Kemudian ada yang namanya kompleks antena atau molekul pigmen, ya. Nah, untuk fotosistem sendiri dibedakan menjadi dua, fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kemarin di awal pada saat pertama kalian sudah dijelaskan, ya, mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang berapa sih yang bagus untuk melakukan fotosintesis? Warna apa saja? Ya, warna merah dan biru, tetapi kita memakai yang warna merah nih. Warna merah itu kisaran P680 sampai P700. Nah, untuk membedakannya, untuk yang panjang gelombangnya 680 itu disebut dengan fotosistem 2. Sedangkan fotosistem 1 itu klorofil yang menerima panjang gelombang 700. Ya, ini sekitar warna merah, ya. Jadi ini yang bagus untuk melakukan fotosintesis. Artinya P700 di sini sensitif dan menyerap panjang gelombang 700. P680 begitu juga, ya. Jadi itu yang paling bagus untuk melakukan fotosintesis. Makanya kita kalau menjelaskan reaksi-reaksi fotosintesis menggunakan yang panjang gelombang P700 dan P680. Nah, untuk fotosistem sendiri prinsipnya bagaimana sih?
Jadi kan kalau kita memiliki energi sinar matahari berupa foton gitu ya, kemudian dia akan mentransfer energinya lewat pada kompleks ini, antena molekul, antena pigmen ini, ya. Kemudian sampai ke pusat reaksi, ya, berupa klorofil A biasanya. Kemudian dia akan melepaskan elektron. Nah, melepaskan elektronnya itu bagaimana? Dia melepaskan melalui peristiwa yang namanya fotolisis. Fotolisis itu adalah proses pemecahan air. Jadi nanti elektronnya akan keluar dari situ. Nah, elektron itu nanti akan diterima oleh aseptor elektron primer, ya. Lalu nanti akan diturunkan atau melalui membran kloroplas itu akan menghasilkan ATP. Nah, selengkapnya nanti akan lebih jelasnya pada slide berikutnya, ya. Jadi energi yang ditangkap itu akan ditransfer oleh molekul-molekul melalui fotosistem, ya, sampai pada pusat reaksi. Oke. Nah, pada pusat reaksi terdapat dua molekul, yaitu klorofil A dan aseptor elektron primer. Oke, tadi sudah ya. Pusat reaksi klorofil dioksidasi dengan hilangnya elektron melalui reduksi aseptor elektron primer. Dan terdapat fotosistem 1 dan 2. Jadi fotosistem 1 tadi berapa? P700. Kalau fotosistem 2 P680. Ya. Oke. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Kerjasama reaksi terang dan siklus Calvin. Jadi kalau ada sinar matahari masuk, ini kan kloroplas ya. Kloroplas, di dalamnya ada tumpukan tilakoid, benar nggak? Kemudian ini cairan apa? Stroma. Ya, cairan stroma. Nah, kemudian reaksi gelap kan namanya siklus Calvin. Itu terjadi di dalam stroma, benar nggak? Kemudian reaksi terang atau fotosistem itu terjadi di tumpukan tilakoid, ya. Jadi seperti ini. Jadi ada satu bagian ini juga terjadi di sini juga, ya. Tumpukan-tumpukan tilakoid terjadi semua. Tapi kita beri contoh satu saja, ya. Jadi ketika cahaya masuk, maka akan terjadi yang namanya fotolisis. Fotolisis itu dibutuhkan H2O. Jadi pemecahan air itu namanya fotolisis menjadi apa? H plus O, ya. Maka O2 akan keluar. Jadi kalau kita menghirup oksigen yang berasal dari tanaman, itu asalnya dari sini nih, fotolisis. Jadi pemecahan air. Nah, H plusnya digunakan untuk apa? Masih ingat waktu mensintesis ATP atau membuat ATP, dia menggunakan apa? Menggunakan H plus, gradien konsentrasi. Ya, sama saja, ya. Di sini nanti elektron itu akan ditransfer melalui membran, lalu akan menyebabkan gradien konsentrasi ini berpindah gitu ya, melalui ATP sintase. Ya, ingat ya, ATP sintase masih sama. ATP sintase kayak di proses siklus Krebs, transfer elektron. Oke. Jadi H2O melakukan fotolisis lalu menghasilkan oksigen. Nah, apa sih fungsi dari reaksi terang? Fungsi reaksi terang itu untuk menghasilkan ini, NADPH dan ATP. Kenapa harus ada ATP dan NADPH? Karena ini dibutuhkan dalam reaksi gelap. Jadi reaksi gelap atau siklus Calvin itu hanya butuh ATP dan NADPH dari reaksi terang dan CO2 dari udara. Jadi tiga komponen ini yang dibutuhkan dalam siklus Calvin untuk menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa ini, ya. Nah, bagaimana reaksinya terang dan reaksi gelap? Kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di grana. Ya, grana itu berarti tumpukan tilakoid, ya. Nah, kita memiliki dua fotosistem. Ada P700 fotosistem 1, kemudian yang dua itu P680 dan P700 ini fotosistem 1, ya. Nah, sekarang kita bedakan reaksi terang itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah rute sikliks dan yang kedua adalah rute non sikliks.
Kalau rute siklik itu dia hanya melibatkan fotosistem 1 P700 dan hasilnya cuman ATP, ingat ya. Sedangkan yang non siklik itu menghasilkan NADPH dan ATP. Dan ini dilakukan oleh P680 dan P700. Ingat ya. Jadi untuk reaksi gelap murni dia harus membutuhkan rute non siklik supaya bisa menghasilkan ini NADPH. Nah, kalau di sini ini biasanya hanya untuk atau terjadi pada tanaman-tanaman yang memang membutuhkan ATP lebih banyak gitu ya. Sehingga dia melalui jalur siklik. Seperti pada manusia kan kalau dia membutuhkan ATP lebih banyak, dia langsung melakukan fermentasi asam laktat kan secara cepat begitu. Nah, kalau di tanaman dia melalui jalur siklik untuk menambah asupan ATP. Ya. Jadi bagaimana siklik dan non siklik itu nanti kita jelaskan. Yang dibutuhkan untuk fotosintesis yang pertama adalah air, H2O. Kemudian ada plastoquinone, ini protein kompleks ya, yang dengan 2 sitokrom ini untuk menghasilkan ATP nantinya. Kemudian plastocyanin dan ferredoxin. Ingat-ingat ya, ada 3 ini, plastoquinone, plastocyanin dan ferredoxin. Ya. Kalau plastocyanin itu mengandung tembaga, kalau ferredoxin itu mengandung besi. Nah, sebenarnya fungsinya apa di sini nanti kita di jalur reaksi terang ini terlihat fungsinya. Nah, saya menjelaskan dengan skema ini saja. Ya. Oke. Ini kita umpamakan di kloroplas ya, terjadi reaksi fotosintesis yang tadi. Ya, nah, kita akan fokuskan pada yang terjadi di tilakoid. Ya. Pertama kita butuh energi cahaya atau light. Ini yang warna kuning ini kan. Kemudian ada fotosistem 2. Fotosistem 2 itu berarti menerima panjang gelombang cahaya P680. Oke. Lalu butuh yang kedua adalah air, H2O. Nah, ketika H2O dikenai oleh cahaya, maka dia akan terpecah menghasilkan apa ini? 2H plus setengah O2 ya. Kemudian O2 ini dia akan keluar sistem. Ya enggak? Tadi sudah dijelaskan ya. Oksigen, O2-nya akan keluar. Ya, dia udah enggak dipakai apa-apa lagi oleh tumbuhan. O2-nya keluar ya sudah keluar, kita yang menghirup. Ya. Nah, ketika elektron kan dihasilkan dari air ini ya. Dia kan dipecah menghasilkan 2 elektron, kemudian lepas 2 elektron gitu ya. Nah, 2 elektron ini akan diterima oleh yang namanya aseptor primer. Kemudian dia akan dilewatkan melalui membran. Nah, melalui suatu kompleks yang namanya plastoquinone. Tadi kan ya sudah di sini nih plastoquinone. Kemudian akan menuju ke sitokrom kompleks. Nah, di sitokrom kompleks ini akan terjadi yang namanya chemiosmotik. Nih. Chemiosmotik itu untuk menghasilkan ATP. Jadi memindahkan H positif ya menuju ATP sintase. Ini H positifnya kan nanti hanya perpindahan dari gradien konsentrasi tinggi ke rendah tapi melalui ATP sintase. Seperti transfer elektron yang kemarin saya jelaskan ya. H positifnya dia akan masuk seperti ini lalu menghasilkan ATP ya. Nah, setelah itu elektron akan menuju ke plastocyanin ya. Kemudian akan dikenai oleh cahaya dengan panjang gelombang P700 sehingga elektron ini akan diteruskan lagi ya, karena kena cahaya ini, elektron ini akan diteruskan lagi menuju aseptor primer lagi, kemudian ditransfernya ke ferredoxin ya. Nah, setelah dari ferredoxin, akhirnya ketemu enzim yang namanya NAD+ reduktase. Ini adalah enzim ya. Apa yang terjadi ketika ketemu dengan NAD+ reduktase? Maka dia akan memicu penambahan ini 2H+ kepada NADP+, sehingga menghasilkan NADPH. Oke. Jadi ATP di sini, kemudian di sini dihasilkan NADH, itu akan dimasukkan ke nanti ke siklus Calvin. Ya.
Jadi ATP dan NADPH ini dihasilkannya melalui jalur apa? Nah, kalau ini searah begini, ini jalur namanya jalur non siklik. Nah, yang di buku ada yang salah juga tuh. Ya. Yang punya buku di halaman 54. Yang gambar 2.24, gambar titik 2.4 itu fosforilasi non siklik. Tolong diubah. Nah, yang ada punya buku ya, nanti pakai PowerPoint aja deh kalau belajar ya. Jadi yang 2.24 itu fosforilasi non siklik. Kalau di buku kamu kan ditulisnya siklik tuh, salah tuh. Ya, karena dia satu jalur gitu ya, sampai menghasilkan NADPH sama ATP. Benar nggak? Oke. Cuman keterangannya udah benar. Tuh ya. Nah, kemudian yang gambar 2.25 itu jalur siklik. Di buku kamu tolong benerin. Nah, jadi kalau dia satu jalur begini sampai melibatkan P680, P700 menghasilkan ATP dan NADPH serta terjadi peristiwa fotolisis. Nah, saya tuliskan sini ya, fotolisis. Fotolisis itu proses pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari, ya, sehingga menghasilkan oksigen dan H2O. Menghasilkan oksigen dan H+, ya. H+-nya itu akan terkumpul di sini nanti terakumulasi banyak. Untuk apa sih H+? Nah, fungsinya untuk menghasilkan ATP kan, melalui ATP sintase. Jadi kalau jalurnya satu arah begini namanya non siklik. Nah, ini juga non siklik ya. P680 plastoquinone, sitokrom kompleks, plastosianin, kemudian P700 ferredoxin, NAD plus reduktase yang menghasilkan NADPH. Oke, sama di sini menghasilkan ATP. Nah, ini namanya jalur non siklik. Nah, lalu bagaimana jalur siklik? Nah, jalur siklik itu ternyata dia balik, ya, dan dia hanya terjadi pada fotosistem 700 atau fotosistem 1. Maka dia siklusnya hanya muter begini terus, ya. Jadi dari P700 elektron diterima oleh aseptor penerima elektron, ditransfer ke ferredoxin, masuk ke sitokrom kompleks, plastosianin dan seterusnya begitu ya. Asalkan ini ada cahaya dengan panjang gelombang P700 ya, maka akan dihasilkan ATP. Jadi yang ini tidak terjadi. Oke, yang di sini tidak terjadi. Jadi siklus siklik itu lebih cepat dan terjadinya lebih simpel, tetapi hasilnya cuma ATP. Dia tidak menghasilkan NADPH. Nah, itu kelemahannya. Dan dia juga tidak menghasilkan oksigen karena tidak terjadi fotolisis. Ya, dia hanya butuh P700, kemudian ketemu ferredoxin sama sitokrom kompleks dan plastosianin. Dia tidak menemukan ini NAD plus reduktase atau enzim ini. Oke ya. Jadi kalau siklik itu dia muter. Siklik itu muter gitu ya, muter balik ya, dari ferredoxin ketemu sitokrom kompleks, plastosianin, P700 udah menghasilkan ATP kan. Yang penting menuju ke sitokrom kompleks ini. Ya. Nah, jalur ini jalur yang tidak efektif karena dia hanya menghasilkan ATP saja. Ya, kalau yang efektif adalah jalur non siklik. Dan ini biasanya hanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan tertentu ya, tidak semua tumbuhan. Oke. Nah, sebenarnya kan proses menghasilkan ATP itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini stroma. Stroma itu kan cairan di dalam kloroplas ya. Kemudian ini membran tilakoid. Kemudian ini ada ruang tilakoid ya. Nah, terjadinya pembentukan ATP itu adalah di membran tilakoid. Ingat ya, transfer elektron itu pasti melalui membran tuh. Ya. Nah, kita lihat nih, ada cahaya
kemudian ada air H2O kan dipecah tuh ya, menghasilkan oksigen dan H+. Nah, H+ itu kan akhirnya mengumpul kan? Tuh banyak tuh. Ya, H+-nya banyak. Ya. Kemudian di sini elektron itu akan dilewatkan melalui plastoquinon ya. Nah, kemudian akan memasukkan lagi H+. Ya. Melalui protein sitokrom kompleks. Kemudian ada plastosianin ya. Kemudian di sini fotosistem yang pertama P700 kena cahaya lagi, lalu elektronnya akan diteruskan ke ferredoksin sampai membentuk NADPH. Benar nggak? Ya, ini NAD plus reduktasi itu enzimnya nih, protein ini. Ya. Oke, menghasilkan NADPH. Nah, sementara itu kalau yang melalui chemiosmotik itu dia akan dilewatkan melalui yang namanya ATP sintase. Ini enzim itu yang membentuk ATP, ya kan? Modal dasar membentuk ATP itu sebenarnya hanya H+, sama ini ATP sintase. Dan ini ATP sintase itu ada di membran. Nih. Ya, dalam hal ini di membran tilakoid. Kalau kemarin di membran apa? Membran krista, ya. Atau di krista, membran dalam mitokondria. Nah, sekarang ini di membran tilakoid. Tumpuan-tumpuan tilakoid kan ada membrannya. Oke. Nah, lalu menghasilkan yang namanya ATP dan NADPH lalu masuk ke siklus Calvin. Ya. Jadi udah jelas nih apa yang dihasilkan di reaksi terang, yaitu apa? Oksigen, ATP dan NADPH. Nah, sekarang kita rangkum apa sih perbedaan fosforilasi siklik dan non siklik. Nah, siklik itu dia hanya melibatkan fotosistem satu, yaitu P700. Kalau ini P700 sama 680. Lalu dia hanya menghasilkan ATP saja. Nah, kalau di sini menghasilkan ATP, O2, NADPH. Tidak terjadi fotolisis air karena memang nggak ada airnya di situ ya. Ya, kalau di sini terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron, ya, yang 2 elektron itu ya, pada fotosistem 2. Oke, ya saya stop dulu ya untuk ini untuk reaksi terang. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.